Umat Tuhan yang terkasih, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing, mari kita berhimpun bersama dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 ini. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Ibu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu, tinggal bersamamu, kasih-Nya meneguh, haleluya, amin. Kebaktian ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema dalam Minggu Paskah ke-7 ini adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Tema ini mengingatkan kita bersama akan doa Yesus bagi pelayanan dan tugas panggilan gerejanya di tengah dunia. Mengingatkan kita untuk memiliki kesatuan hidup dengan Allah, menapaki perjalanan kehidupan bersama dengan Allah, dan setia menghadirkan cinta kasih dan karyanya di dalam ruang hidup bersama orang lain. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saat ini kita sudah menghayati kesatuan hidup dengan Allah? Apakah kita selalu berziarah menapaki perjalanan kehidupan bersama dengan Allah dan mengandalkannya dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah menghadirkan cinta kasih dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Atau justru kerap kali kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri? Marilah pada saat ini kita mengoreksi diri kita masing-masing dalam doa. Kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi lebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih, cinta, dan anugerah Tuhan kepada kami. Engkau mengasihi kami. Engkau terus memimpin dan menyertai kami di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan susah dan senang, suka dan duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Di ziarah kehidupan ini tetap ada Tuhan beserta kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami agar kami senantiasa menjalani kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan kami juga bisa menjalani kehidupan yang baik dengan sesama kami. Kami yang Tuhan sudah berkati, kami mau memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan berada di sekitar kami. Keluarga kami, teman-teman kami, rekan kerja kami, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau dalam segala kehidupan kami masih jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Baik dalam pemikiran kami, dalam tutur kata kami, sikap laku dan perbuatan kami telah berdosa terhadap Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, perbaruilah hidup kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padam. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan yang penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau Bagi setiap kita yang mengakui dosanya, Tuhan memberi anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun diampuni. Roh Kudus yang kami umat-Mu, datang dan kuduskan kehidupan
Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami akan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mampukan kami yang menyampaikan dan yang mendengar, sehingga firman itu boleh menjadi rema di hati kami dan boleh kami wujudkan dalam seluruh sikap, tindakan dan perbuatan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian, seorang bernama Fransiskus, putra Pietro Bonardon, seorang pedagang kain lenan dari Assisi. Dia punya impian masa depannya memiliki kemasyhuran dan kejayaan. Dengan dukungan harta benda dan kekuasaan orang tuanya, dia melakukan segala sesuatu untuk meraih kemasyhuran dan kejayaan itu. Dia menjadi pimpinan gerombolan anak muda yang kerjanya berkeliling untuk pesta ke pesta. Bahkan Fransiskus pergi ke medan laga demi menyandang gelar ksatria, simbol status yang terhormat pada masa itu.
Tapi saudara-saudara, Allah punya rencana yang lain dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam mimpi-mimpi Fransiskus dan mengusik hati nuraninya. Dan dia terus bergumul untuk menemukan jati diri dan panggilannya. Nah, dalam ketidakpastian, dalam keheningan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan supaya aku lakukan? Setelah dia bergulat sekian lama, dia memperoleh jawaban yang ditunggunya dari Yesus yang tersalib di gereja San Damiano. Dan seakan-akan berkata, Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku. Lalu saudara-saudara, Fransiskus telah menemukan panggilannya. Dia tinggalkan segala kekayaan, kekuasaan, cita-cita tentang kejayaan bahkan orang tuanya tanpa menunda-nunda lagi. Perintah Tuhan segera dilaksanakan. Gereja San Damiano yang nyaris runtuh dibangunnya kembali. Tapi ternyata bukan itu maksud Tuhan. Fransiskus sadar gereja bukan bangunan fisik. Dia sadar dia dipanggil untuk membaharui hidup bergereja atau hidup menggereja. Dan menopang gereja dengan hidup Injili yang sejati. Cita-cita Injil tentang kerendahan hati, hidup yang sederhana bersahaja, persaudaraan dan perdamaian harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Yesus yang merendahkan diri telah mengubah pandangannya tentang nilai hidup. Hidupnya, dia katakan, hanya ingin melanjutkan karya Yesus. Itulah Fransiskus dari Assisi. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Fransiskus Assisi memberikan contoh kepada kita bagaimana menyatu dengan Allah dan berkarya. Coba kita perhatikan Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara-saudara, apa pekerjaan yang telah diselesaikan Yesus? Yang diselesaikan Yesus adalah karyanya selama di dunia terhadap umat manusia dan murid-muridnya. Dengan tegas dikatakan karya yang dilakukan adalah karya keselamatan yang membawa manusia menuju kehidupan yang kekal. Yang dikerjakan adalah bagaimana umat dibawa kepada pengetahuan yang benar akan Allah dan akan Tuhan Yesus Kristus. Karya di mana Tuhan menjadi manusia, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit dan membuat manusia berjumpa dengan Tuhan dan mengalami keselamatan. Tugas itu telah diselesaikan dengan baik. Yohanes 17 ayat 4 dengan tegas mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan kepada kita. Dia meninggalkan dunia untuk pergi ke Bapa setelah bekerja sampai selesai atau tuntas. Artinya bukan hanya tugas dikerjakan sampai habis, sampai selesai. Tapi sampai pada sasarannya menyelamatkan manusia yang berdosa sehingga para murid juga menjadi tahu dan menjadi benar-benar tahu. Dan dia katakan sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari Dikau. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Dikau. Jadi saudara-saudara, Yesus sungguh-sungguh telah menyelesaikan dengan tuntas pekerjaannya. Membawa manusia kepada keselamatan. Membawa manusia tahu akan kebenaran. Siapa Allah dan siapa Kristus. Tetapi Yesus bukan hanya mengingatkan kepada para muridnya. Walaupun tugasnya telah selesai, dia kini tidak lagi berada di bumi.
Walaupun sekarang murid-muridnya sudah tahu dan sudah selesai urusannya dengan para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melupakan para muridnya. Yesus malah mendoakan para muridnya. Coba kita perhatikan Yohanes 17. Ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Aku berdoa untuk mereka, sebab mereka adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ada di sini. Apa artinya doa ini? Yang pertama, saudara-saudara, umat percaya atau Anda dan saya adalah miliknya yang telah mendapatkan keselamatan melalui karya keselamatannya. Apa artinya sebagai miliknya? Kata milik dipakai kata tereo yang memiliki dua makna. Yang pertama menyangkut pemeliharaan Bapa. Dia memelihara, mengawasi, melindungi, dan membuat miliknya itu tidak dapat dirusak oleh apapun. Dan yang kedua berkenaan dengan kepemilikan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, doa Yesus mau mengatakan bahwa selama di tengah-tengah dunia ini Tuhan berjanji memelihara, mengawasi, dan melindungi umatnya. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal 17 ayat 9, kalau kita baca lanjut sampai ayat 16. Doa Yesus ini menjelang penangkapan dan penyalipannya. Kondisi para murid gentar karena sadar hidup sebagai murid Yesus itu berat. Dunia membenci. Mereka juga harus menghadapinya sendiri kalau Yesus naik ke surga. Jadi mereka ketika itu menghadapi kegentaran, kekhawatiran bagaimana menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan Tuhan menjanjikan pemeliharaan, pengawasan, dan melindungi, dan tidak ada satupun yang akan merusak umat pilihannya. Saudara-saudara, doa Yesus ini juga adalah penghiburan yang sangat besar. Murid-murid Yesus tahu doa Yesus selalu didengar Bapa. Dan kepada siapa Yesus berdoa, yaitu kepada Bapa yang adalah jaminan yang luar biasa. Kata Bapa diterjemahkan dari kata Yunani pater, yang mengandung pemahaman dialah sang pemilik kehidupan. Dialah yang memiliki semua yang dibutuhkan umatnya. Sehingga murid-murid memperoleh kekuatan dan menjalani tantangan hidup dengan sebuah keyakinan sang Bapa yang memiliki seluruh muka bumi ini, yang memiliki semua yang dibutuhkan umat, akan menjaga dan melindungi. Cara hidup orang-orang percaya ini mengajari kita penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan percaya bahwa dalam hal itu pun Bapa memelihara kita. Dia mengawasi kita, Dia melindungi kita. Terutama di masa pandemi COVID ini, kita sangat membutuhkan pemeliharaan Bapa surgawi. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang penting, bagaimana kita bisa menjadi miliknya? Apa hanya cukup jadi orang Kristen? Jawabnya tidak. Ada syaratnya menjadi orang Kristen yang berkarakter murid Yesus. Murid yang selalu mengikut Dia apapun yang terjadi, tetap setia kepada Dia. Mengimani dan melakukan apa yang difirmankan oleh Dia. Melayani seperti Dia melayani, berkarakter seperti Kristus. Dan kita menjadikan orang lain murid-murid Kristus. Anda dan saya adalah miliknya. Yakinlah dan percayalah. Dia memelihara, mengawasi, dan melindungi kita. Yang penting kita percaya janjinya. Kita adalah miliknya, jangan menyangkal dan menggantikan Dia dengan apapun juga. Lalu makna yang kedua, menyatu dalam karya di dunia ini. Yesus berkata, dan aku tidak lagi berada di dunia, tapi mereka ada di sini. Apa artinya? Yesus mau mengatakan sebagai milik Bapa, hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri.
Dan hidup orang percaya yang masih tinggal di dunia ini, tugasnya adalah harus melanjutkan karya keselamatan yang sudah diterima oleh manusia itu kepada dunia. Itulah maksud aku tidak lagi berada di dunia tetapi mereka ada di sini. Artinya kita harus melanjutkan tugas Sang Bapa di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menyatu dengan Tuhan dan berkarya melanjutkan tugasnya. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu sekalian. Apa tugas dan karya kita di dunia ini? Apa yang harus kita lanjutkan? Keselamatan seperti apa yang harus kita lanjutkan? Tugas dan karya kita adalah melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Itu sebab kita harus mengarahkan diri terus kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada dunia di mana kita ditempatkan. Dan tugas Yesus sangat tegas dalam Yohanes 3 ayat 16. Membawa keselamatan bagi dunia ini. Keselamatan yang bukan hanya pribadi, tetapi juga kelompok. Keselamatan yang bukan hanya damai sejahtera sepenuh-penuhnya dan seutuh-utuhnya, tapi jiwa raga, lahir batin, materi emosional, personal sekarang, nanti, di sini ataupun di sana. Sehingga sebagai orang percaya kita harus menghayati keselamatan. Kita harus memberitakan keselamatan dan mendemonstrasikan keselamatan itu bagi dunia ini. Saudara-saudara, itulah tugas kita. Melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang telah dikerjakan Kristus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20, tugas kedatangan Yesus Kristus memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Artinya orang-orang yang hidupnya serba kekurangan, yang tidak punya sumber kehidupan, yang bergantung hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup tanpa pengharapan dan masa depan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Artinya sungguh-sungguh memberikan kebebasan. Bukan hanya secara sosial politik tetapi juga ekonomi dan juga seluruh kehidupan jasmani dan rohani. Penglihatan bagi orang-orang buta. Orang buta adalah orang berkedudukan sangat lemah di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya buta secara jasmani, tapi juga secara rohani. Bagi orang-orang tertindas, orang-orang yang menderita, karena sikap tindakan orang lain. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan demikian. Kristus tak mempunyai tubuh sekarang di dunia ini, selain tubuhmu. Tak punya tangan selain tanganmu. Tak punya kaki selain kakimu. Matamu adalah matanya, melalui mana ia dapat memandang dunia dengan penuh kasih. Kakimu adalah kakinya yang membawanya berkeliling, melakukan perbuatan baik. Dan tanganmu adalah tangannya, dengan mana ia memberkati kita sekarang ini. Mari kita katakan, Yesus hadir lewat tatapan mataku. Lewat senyum di bibirku, lewat sentuhan jariku, lewat gerak langkah kakiku, bahkan lewat desakan nafasku. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan doa Fransiskus dari Assisi. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Kita berdoa syafaat bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon biarlah Engkau memberi hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, baik presiden, para menteri, dan juga semua pimpinan daerah, daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan ke tempat-tempat yang terpencil, kecamatan, kelurahan, bahkan ke tempat-tempat yang lebih kecil, RT RW, diberikan hikmat bijaksana di dalam bekerja sama untuk menanggulangi penyakit ini. Kami berdoa juga biarlah Engkau pimpin agar semua rakyat Indonesia dapat disiplin dan sama-sama juga mau mengatasinya. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau tolong. Kami mohon biarlah Tuhan pimpin para dokter yang saat ini sedang berjuang untuk menolong mereka yang terpapar penyakit. Begitu juga para suster yang merawat. Tuhan sediang menolong, beri hikmat bijaksana, kasih, dan juga Tuhan lindungi agar mereka dapat melayani dengan baik dan mereka juga dilindungi oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk para pasien, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan agar mereka dapat pulih kembali. Demikian juga banyak pasien-pasien lain yang mungkin mengalami penyakit-penyakit yang berbeda agar mereka juga dapat tertangani dan disembuhkan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk penyakit ini juga saat ini memberikan dampak dalam berbagai hal, baik dampak ekonomi, sosial, dan lainnya. Biarlah Engkau tolong agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama untuk bahu-membahu untuk menanggulanginya. Kau pimpin juga kami sebagai gereja dan kami sebagai keluarga dan pribadi. Kami juga dapat ikut ambil bagian di dalamnya. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat-Mu, semua keluarga-keluarga yang saat ini datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan dalam segala kesulitan dan tantangan yang kami hadapin. Kami dapat memperoleh kekuatan, penghiburan, dan juga pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa biarlah Engkau tolong agar kami juga dapat saling mempedulikan, saling menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengarlah doa kami Tuhan, kami sangat merindu Tuhan menolong sehingga pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala kembali. Kami dapat bekerja, anak-anak kami dapat sekolah di sekolah, dan semua dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan memiliki rencana yang indah, waktu yang terbaik untuk kami. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, dipersilahkan untuk mentransfer ke rekening GKI Gading Serpong atau men-scan barcode yang tertera di layar. Saudara juga bisa mengumpulkannya di rumah dan memasukkannya dalam amplop untuk kemudian dipersembahkan pada saat kebaktian di gedung gereja yang diadakan seperti semula. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kesesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Ya Tuhan Allah sumber berkat, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan yang terbaik yang kami berikan dengan ketulusan hati dan dengan kesungguhan hati. Terimalah persembahan ini Bapa sebagai tanda totalitas syukur kami atas kebaikan-Mu. Kuduskan persembahan ini Bapa sebagai tanda taat dan setia kami untuk kami dapat mempersembahkan diri kami dan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.